Tetapi AHY malah mau menyelamatkan Bandara Kertajati sehingga menjadi pusat ekonomi lah di daerah bandara tersebut. Menurut saya ini sangat keren sekali. Artinya AHY itu sangat negarawan sekali, bahkan juga tidak berpikir ke arah membalas dendam dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali dari AHY ini. Justru ketika melihat bandara yang sudah dibangun Pak Jokowi, yang menghabiskan dana yang cukup besar, yang saat ini tidak sesuai prediksi dan bisa dikatakan mangkrak, AHY akan melakukan terobosan setidaknya supaya bandara yang dibangun oleh Pak Jokowi ini tidak mangkrak. Satu persatu kayaknya sudah mulai menyerang ya. Kalau kita lihat setelah Pak Jokowi purna tugas itu banyak sekali yang memuji-muji ya terkait pembangunan yang dilakukan di era Pak Jokowi. Tetapi saat ini pembangunan di era Pak Jokowi itu selain sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi juga ada kendala. Seperti halnya terkait Bandara Kertajati ini. Ini dari Deddy Mulyadi. Wow. Langsung dari Deddy Mulyadi yang konon katanya itu kembaran dari Pak Jokowi, malah mengkritik habis-habisan terkait Bandara Kertajati. Dan konon katanya setiap tahun itu Jawa Barat itu nombok setidaknya 60 miliar untuk biaya perawatan, biaya maintenance dari Bandara Kertajati ini. Nah, ada apa ya? Tiba-tiba Deddy Mulyadi ini mengkritik setidaknya Bandara Kertajati yang pada saat lalu dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Dan bahkan yang uniknya lagi, Deddy Mulyadi ini membahas dengan AHY. Wah, ini menurut saya sentilan yang sangat wow sekali, di mana pada saat lalu Demokrat misalnya itu juga disindir lah setidaknya oleh Pak Jokowi. Pada saat lalu tiba-tiba datang di Hambalang dan langsung viral di media sosial terkait mangkraknya Hambalang dikarenakan ada kasus korupsi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, AHY dan Deddy Mulyadi mendadak bahas nasib Bandara Kertajati. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini juga, alasan Jokowi senang sebut Bandara Kertajati masa depan RI. Padahal pada saat lalu dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Pada 15 Juli 2023, sebut Bandara Kertajati masa depan Republik Indonesia. Tetapi kenyataannya saat ini, wah, prediksi Jokowi itu sangat jungkir balik. Ternyata Bandara Kertajati yang menghabiskan dana yang cukup fantastis ternyata tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, memang pembangunan itu saya sangat setuju sekali. Pembangunan itu harus dikebut, harus digenjot. Tetapi kan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. Bandara ini berada di mana? Apakah kira-kira akan banyak penumpang di sana dan lain sebagainya? Ya seperti kereta api Wus. Bener, kereta api Wus sampai saat ini banyak peminatnya. Tetapi kan masih ada kerugian dan bahkan PT KAI itu juga terus menambal. Tidaknya keboncosan terkait perawatan, biaya apapun lah. Bahkan setiap tahunnya itu juga merugi. Belum lagi juga masih membayar hutang jatuh tempo dan lain sebagainya. Jadi memang harus betul-betul dipertimbangkan segala bentuk aspek yang akan terjadi di kemudian harinya. Seperti halnya Bandara Kertajati ini. Padahal kalau kita lihat ini tanggal 15 Juli ya, Presiden Jokowi mengatakan sudah ada beberapa investor dari berbagai negara yang mengantri. Wah, lagi-lagi investor yang mengantri. Kalau IKN ya Anda tahu sendirilah, untuk menanamkan modal di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka. Bahkan ia menyebut Kertajati adalah bandara masa depan Indonesia. Jokowi menjelaskan Bandara Kertajati yang didukung aksesibilitas dari tol Sumedang Dauan merupakan bandara masa depan Indonesia, sehingga banyak negara lain yang mau menanamkan modal dan berpartner di Kertajati. Tapi kenyataannya saat ini ya Anda tahu sendiri lah. Nah, bahkan kalau dilihat ya dari berita ini, Gubernur Deddy keluhkan Bandara Kertajati nombok 60 miliar per tahun. Pengamat ingatkan sejak lama. Jadi Pak Jokowi itu sangat otoriter sekali ya dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan ya. Bahkan dari pengamat, bahkan dari ekonom sudah memperingatkan jauh-jauh hari, tapi juga tidak didengarkan. Dan akhirnya ya saat ini malah
bisa dikatakan mangkrak. Bahkan Gubernur Dedi keluhkan terkait Bandara Kertajati itu nombok 60 miliar per tahun. Tak sedang bercanda, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluhkan soal kondisi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka yang tak bisa optimal. Bukannya menambah penerimaan daerah, keberadaan Bandara Kertajati justru membebani keuangan negara. PAN nombok unggal tahun 60 miliar yang bandara teh kudu kumaha. Kan nombok setiap tahun 60 miliar untuk bandara. Harus bagaimana, kata Dedi dalam acara rapat paripurna Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka pada 7 Juni. Saking mumetnya melihat beban daerah akibat Bandara Kertajati yang diresmikan di era Presiden Jokowi tahun 2018 itu. Dedi menyebutnya Bak Piutiu Silong atau petai Cina. Majalengka kalernaken gas aya bandara Barijeng, bandara nateh ayeuna geus robah jadi Petau Selong, kunaon jadi Petau Selong. Pan aweh pesawatna teu maju-maju. Majalengka kesananya sudah ada bandara, padahal sekarang sudah berubah jadi Petau Selong. Kenapa jadi Petau Selong? Karena nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju. Jadi jadi tidak ada pesawatnya ya yang di situ. Nah, saya juga penasaran sih, dari sini ada pemberitaan bahkan AHY dan Deddy Mulyadi mendadak bahas nasib ke Bandara Kertajati. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti menggelar rapat koordinasi bersama beberapa kementerian dan pejabat daerah. Turut hadir pula Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Dirjen Transportasi Udara dan lain sebagainya. Menurut AHY, rakor ini membahas terkait pengembangan fungsi Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Pembahasan ini meliputi solusi terhadap permasalahan untuk menyelesaikan tantangan untuk mengoptimalkan kawasan Bandara Kertajati dan mempersiapkan master plan bersama stakeholder untuk jangka pendek, menengah hingga panjang. Kami berupaya mencari solusi terhadap permasalahan dalam tantangan untuk mengoptimalisasi Bandara Kertajati, ujar AHY. Sementara itu, AHY berharap dengan adanya kerjasama yang solid antara kementerian, lembaga, pejabat daerah, dan perusahaan terkait, maka dapat menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat ekonomi dan industri baru. Diharapkan kerjasama solid ini dapat menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat ekonomi dan industri yang akan mengubah wajah perekonomian Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan, pungkasnya. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali loh dari AHY ya. Walaupun pada saat lalu Pak Jokowi tiba-tiba menyambangi Hambalang yang konon katanya mangkrak dan lain sebagainya, tetapi AHY itu justru mau menyelamatkan Bandara Kertajati yang saat ini bahkan tidak ada pesawat, bahkan bisa dikatakan mangkrak. Tapi AHY malah mau menyelamatkan Bandara Kertajati sehingga menjadi pusat ekonomi lah di daerah bandara tersebut. Menurut saya ini sangat keren sekali. Artinya AHY itu sangat negarawan sekali, bahkan juga tidak berpikir ke arah membalas dendam dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali dari AHY ini. Justru ketika melihat bandara yang sudah dibangun Pak Jokowi, yang menghabiskan dana yang cukup besar, yang saat ini tidak sesuai prediksi dan bisa dikatakan mangkrak, AHY akan melakukan terobosan setidaknya supaya bandara yang dibangun oleh Pak Jokowi ini tidak mangkrak. Menurut saya AHY sangat keren sekali. Nah, ini menurut saya sangat berbeda sekali ya dengan Pak Jokowi misal ketika pada saat lalu dikritik oleh Demokrat, tiba-tiba Pak Jokowi langsung menyambangi Hambalang. Dan pada saat lalu itu sangat ramai dan viral ya terkait Hambalang, tetapi saat ini malah satu persatu menghampiri Pak Jokowi. Ternyata pembangunan yang dulu dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi sebagai bandara masa depan Republik Indonesia ternyata saat ini tidak sesuai yang diharapkan. Dan bahkan konon katanya Bang Deddy Mulyadi itu menyebut Jawa Barat itu boncos setidaknya 60 miliar per tahun untuk merawat Bandara Kertajati ini. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.